Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang matematika demografi yang pada semester ini berada dalam salah satu pokok bahasan Kapita Selekta Matematika Terapan. Matematika demografi ini merupakan cabang ilmu dari matematika yang bersifat matematika terapan, menerapkan berbagai model matematika dan juga statistika. Tujuan pembelajaran, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai hal terkait kuantitas dan distribusi penduduk. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan pertumbuhan penduduk berupa kecenderungan dan persebarannya melalui data yang tersedia. 3. Menjelaskan hubungan sebab akibat antara permasalahan demografi dengan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, dan lain sebagainya. 4. Tujuan terkait mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan, mahasiswa dapat menerapkan berbagai tools matematika untuk menganalisis berbagai permasalahan demografi dan berbagai implikasi yang akan terjadi. Kita awali dengan sejarah demografi. Poin-poinnya adalah awal mula dan perkembangan studi demografi, teori Malthus dan Karl Marx, hubungan demografi dengan variabel non-demografis, transisi demografi, transisi mortalitas, dan transisi fertilitas. Yang pertama, awal mula dan perkembangan studi demografi. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan studi demografi antara lain H.L. Gillard pada tahun 1885 pertama kali menggunakan kata demografi dalam bukunya yang berjudul Elements the Statistic Human au Demography Compare. Beberapa tokoh lain yang terkait adalah David V. Glass, Presat pada tahun 1985, Philip M. Hauser and Dudley Duncan 1959, Donald J. Bogue pada tahun 1973. Tokoh-tokoh di atas mengemukakan berbagai versi terkait definisi dari demografi ini. Nah, definisi studi demografi menurut para ahli dan disepakati hingga saat ini adalah merupakan studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran atau jumlah, struktur komposisi, persebaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya berupa fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Berikut ini tentang teori Malthus atau Malthusian teori. Poin penting dalam teori Malthus yang pertama, penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi pangan. Yang kedua, jumlah penduduk akan meningkat apabila sumber-sumber subsistensi meningkat kecuali ada faktor penghambat. 3. Faktor penghambat tersebut yang menekan perkembangan penduduk serta menekan dampaknya pada tingkat subsistensi. Malthus mengungkapkan bahwa penduduk akan tumbuh menurut deret ukur, sedangkan sumber-sumber pangan akan tumbuh seperti deret hitung. Faktor penghambat menurut Malthus adalah moral restraint atau pengekangan diri dan vice atau usaha pengurangan kelahiran. Nah, berikut lebih jelasnya terkait pembatasan penduduk menurut Malthus. Preventive checks-nya terdiri atas moral restraint dan vice. Moral restraint ini terdiri atas semua usaha yang mengekang hawa nafsu seksual dan kesepakatan perkawinan, sedangkan usaha pengurangan kelahiran terdiri atas aborsi,
homoseksual, promiscuity, adultery, penggunaan kontrasepsi. Sedangkan positive check-nya, vice, segala jenis pengurangan penduduk melalui pembunuhan, pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang-orang cacat, pembunuhan orang-orang tua, misery atau keadaan yang menyebabkan kematian, epidemik, penyakit, bencana alam, kelaparan, peperangan, kekurangan pangan. Bila kita lihat dari teori Malthus ini, banyak sekali kontroversi karena lebih bersifat kepada hal-hal yang negatif atau amoral. Sehingga terdapat beberapa kritisi, tiga poin penting terhadap teori Malthus ini. Yang pertama, Malthus tidak memperhitungkan kemajuan transportasi dalam mempermudah pengiriman bahan pangan. Malthus tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan penerapannya di bidang pertanian terkait pangan ya. Yang kedua, Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Artinya, pengontrolan kelahiran yang diutarakan Malthus dianggap tidak bermoral. 3, fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk meningkat. Sehingga pada saat ada kelompok yang anti Malthus, kritisi ini sangat booming gitu, sangat keras mereka mengkritisi teori Malthus. Sehingga lahirlah teori demografi yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang pertama, jumlah penduduk tidak memberikan tekanan berarti terhadap peningkatan kebutuhan pangan, tetapi lebih besar dampaknya bagi kesempatan kerja. Yang kedua, kemelaratan terjadi bukan karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Selanjutnya kita akan bahas hubungan variabel-variabel demografi dengan variabel-variabel non-demografis. Berikut ini visualisasinya. Nah, variabel demografi ini terdiri atas jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Proses demografi berupa kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, variabel dari disiplin ilmu lain berupa variabel dalam sosiologi, variabel-variabel dalam antropologi, variabel-variabel dalam ekonomi, ini yang paling sering kita temukan di studi literasi ya. Variabel-variabel dalam geografi dan variabel-variabel dalam biologi. Tools yang digunakan untuk melihat hubungan-hubungan ini adalah dari tools matematika dan statistika. Berikut kita akan bahas sedikit tentang transisi demografi. Menurut studi demografi, dunia telah mengalami 4 tahap transisi demografi, yang mana tahap 1 ditandai dengan angka fertilitas kelahiran masih sangat tinggi, dengan total fertility rate-nya atau TFR-nya adalah lebih dari 6, usia harapan hidupnya rendah, yakni kurang dari 45 tahun, jumlah kelahiran dan kematian cenderung tinggi dan tidak terkendali. Nah, tahap kedua, menurunnya angka mortalitas dengan cepat karena penemuan obat-obatan antibiotik, revolusi industri, dan kemajuan teknologi. TFR-nya 4,5 sampai dengan 6, usia harapan hidupnya 45 tahun sampai dengan 55 tahun. Tahap 3 dari transisi demografi, angka kematian terus menurun, tetapi penurunannya mulai melambat. Usia harapan hidupnya adalah 55 tahun sampai dengan 65 tahun. TFR-nya menurun dengan cepat sebagai akibat tersedianya alat kontrasepsi, serta tingkat pendidikan mulai meningkat pesat. Tahap keempat ditandai dengan angka kelahiran dan kematian yang sudah rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang juga rendah. UHH lebih dari 65 tahun dan TFR-nya kurang dari 3. Nah, proses transisi demografi dianggap berakhir jika net reproduction rate atau NRR adalah 1.
Terkait transisi mortalitas dan transisi fertilitas, yang pertama transisi mortalitas. Transisi mortalitas tidak terlepas dari transisi morbiditas, di mana terjadi perubahan pola penyakit, penyebab kematian, dan penyakit infeksi yang digantikan oleh penyakit degeneratif. Nah, transisi fertilitas, untuk penurunan fertilitas negara maju itu diawali oleh Finlandia pada tahun 1750, Prancis 1760, Cekoslowakia dan USA atau Amerika tahun 1800-an, dan negara-negara maju lainnya pada tahun 1900-an, 90-an gitu ya. Nah, 1900-an. Nah, transisi fertilitas negara berkembang diawali dengan Argentina pada tahun 1885 berupa penurunan fertilitas, terus Uruguay 1895, Chili 1915, Siprus, Afrika Barat, Taiwan, Singapura, Sri Lanka pada tahun pertengahan 1950. Sedangkan negara-negara dengan penduduk banyak itu mengalami penurunan fertilitas pada tahun 1960 hingga 1970. Untuk jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk itu adalah 270,20 juta jiwa dengan 102 merupakan angka rasio jenis kelamin, yakni jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Dan menurut BPS, 27,94% dari jumlah penduduk Indonesia tersebut adalah generasi Z, yakni penduduk kelahiran tahun 1997 hingga 2012. Dan persentase ini merupakan persentase terbesar dibandingkan generasi-generasi lainnya. 56,1% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dan sumber angka-angka ini adalah BPS. Oke, selanjutnya jika kita bicara tentang struktur penduduk, maka struktur penduduk itu dapat kita buat berdasarkan umur dan jenis kelamin, struktur penduduk menurut status pernikahan, pendidikan dan pekerjaan, serta struktur penduduk menurut karakteristik ekonomi. Selanjutnya dalam matematika demografi, kita pasti akan menemukan adanya life table. Ini contohnya dengan beberapa rumus-rumus atau formulasi matematis. Dan ini contohnya adalah life table calculation without iteration or graduation. Dan ini life table ini ada beberapa, yang paling populer adalah yang digunakan pada aktuaria. Life table ini dapat dibahas lebih lanjut dalam bentuk life table function, life table berdasarkan data, asumsi peluang kematian konstan dengan interval usia, solusi konvensional dengan basic equation pada life table tanpa iterasi, dan metode Greville and Reed-Merrill untuk kasus-kasus tertentu. Selanjutnya pada matematika demografi kita juga akan menemukan pemodelan matriks. Misalkan matriks A terdiri atas konstanta dan variabel. Untuk matriks yang berisi variabel itu terdiri atas 3, yakni yang pertama internally generated variability, externally generated variability, dan gabungan keduanya yaitu both internally and externally generated. Nah, internally generated variability ini terdiri atas frequency dependent, density dependent, sedangkan externally generated variability ini terdiri atas deterministic dan stokastik. Untuk matriks yang bersifat deterministik itu terdiri atas matriks periodik dan apriodik. Nah, yang paling populer digunakan dalam matematika demografi adalah matriks Leslie. Dapat digunakan untuk memprediksi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Tampilannya dapat dilihat seperti
pada gambar. Ini penjelasan tentang Leslie matrix. Sebetulnya dapat ditemukan pada Wikipedia, di Google ya, googling, proses googling. Nah, matriks Leslie seperti ini, dan telah banyak tulisan-tulisan atau artikel jurnal-jurnal ilmiah yang memuat tentang penggunaan matriks Leslie ini dalam studi demografi. Selanjutnya, analisis yang populer pada matematika demografi adalah analisis sensitivitas dengan kerangka pikir seperti digambar, berupa model simulasi. Nah, ini di sini ada analisis ketidakpastian dan analisis sensitivitas. Pada matematika demografi, analisis sensitivitas digunakan untuk menganalisis sensitivitas di bawah asumsi yang ditentukan suatu komponen pertumbuhan penduduk serta variabel-variabel antara atau moderasi dan variabel-variabel tidak langsungnya terhadap proyeksi penduduk. Nah, lebih lanjut tentang matematika demografi ini dapat dilakukan studi literasi. Dan poin-poin penting dalam studi literasi matematika demografi ini terdiri atas beberapa cabang ilmu yang lebih cenderung kepada matematika terapan dan pemodelan statistika. Poin-poin tersebut antara lain, yang pertama, birth and population increase from matrix population models. Yang kedua, reproductive value from matrix models. Yang ketiga, Markov chain atau rantai Markov for individual life histories. Yang keempat, multi-state models dalam matematika demografi. 5, heterogeneity and selection in population analysis. Yang keenam, metode simulasi model dinamis atau dynamic modeling untuk mempelajari dampak perubahan suatu komponen pertumbuhan penduduk serta variabel-variabel moderasi dan variabel-variabel tidak langsungnya terhadap jumlah penduduk. Demikian sekelumit tentang matematika demografi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya pada alamat berikut ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.